Iya, ini akan saya tanyakan kepada Mas Toto. Mas Toto, jangan sampai Ya, kemudian overhype juga ya orang pilihan Jokowi sudah pasti akan memenangi Pilpres 2024. Atau jangan-jangan harus hitung-hitungan kantong suara juga ini seperti apa? ya, pertama sebetulnya asumsi ini kan didasarkan oleh korelasi antara tingkat kepuasan publik terhadap incumbent yang tidak bisa maju kembali, kemudian terkait dengan sosok siapa sih yang lebih mungkin menang. Kalau tingkat kepuasan publik terhadap incumbent rendah, otomatis yang dianggap sebagai antitesis lebih punya peluang untuk menang. Itu terjadi pada Jokowi tahun 2014. Karena partai dianggap berseberangan, personal brandingnya juga punya karakter kepemimpinan yang berbeda, dan kita tahu semenjak Juli 2011, SBY itu tingkat kepuasan publiknya itu di bawah 60%, bahkan belakangan di bawah 55%, sampai menjelang masa pemilu dan berakhirnya jabatan SBY. Jokowi ini saat ini tingkat kepuasan publiknya bahkan tertinggi kalau kita lihat dari berbagai lembaga survei dari sepanjang awal dia memimpin. Sehingga dengan korelasi seperti itu memang logikanya yang lebih dianggap sebagai penerus Jokowi ini lebih punya kemungkinan untuk menang. Itu juga yang menjelaskan kenapa Anies Baswedan misalnya tingkat elektabilitasnya cenderung turun dalam beberapa bulan terakhir. Tetapi apakah sudah pasti menang? Nah, variabel lainnya kan juga muncul. Contoh seperti sekarang, betul penerus Jokowi lebih mungkin menang kalau misalnya kepuasan publik terhadap Jokowi bertahan seperti ini. Tapi sekarang kan ada dua nih yang mengklaim sebagai penerus Jokowi. Ada Ganjar, ada Prabowo di situ, dan suara kemudian bisa menjadi terpecah. Ditambah variabel lain, kita tahu ada putaran kedua karena harus memenuhi prasyarat 50% plus 1. Di titik itulah menurut saya kompleksitas dari analisis kita untuk menentukan siapa yang bisa jadi pemenang nggak bisa hanya didasarkan pada apakah yang jadi penerus, apakah yang akan menjadi antitesa, masih banyak variabel lain yang harus dianalisis. Ya, Mas Hensa seperti apa? Yang kalau menurut saya justru tidak melulu tentang kepuasan publik ya, karena kalau dari survei ya, misalnya Kedai Kopi melakukan survei, kalau memang Pak Jokowi murni tingkat kepuasan publiknya tinggi, maka pada saat pertanyaan ada permasalahan apa yang Anda rasakan saat ini, itu nggak ada tuh. Bisa jadi hanya rendah, jawabannya 30% mengikuti kepuasan presiden 70%. Saya curiganya memang karena orang Indonesia ini baik-baik aja. Ditanya puas nggak sama presidennya, ya puas gitu jawabannya. Nah kalau saya cenderung kenapa kemudian semuanya berebut menjadi orangnya Jokowi karena lebih masalah sumber daya atau logistik. Sebagai presiden tentunya dia memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan. Tadi saya sudah sebutkan yang pertama aparat. Kemudian pasti yang kedua adalah sumber daya dari para sponsor yang sangat dekat pasti dengan kekuasaan saat ini. Jadi saya lebih cenderung kenapa kemudian orang ingin di-endorse oleh Jokowi atau dipersepsikan sebagai orangnya Jokowi, bukan tentang meneruskan perubahan atau bukan tentang meneruskan pembangunan yang dilakukan Jokowi, tapi tentang bagaimana sumber daya yang dimiliki Jokowi itu juga bisa dimiliki oleh mereka atau dirinya untuk maju ke Pilpres. Karena kan kalau dalam teorinya komunikasi politik misalnya, yang namanya sudah 2 periode itu pasti nextnya adalah perubahan. Jadi adalah ada hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat tentang perbaikan-perbaikan yang ada dari si presiden berikutnya, betapapun bagusnya si presiden ini. Ini kan ritual 10 tahunan ya. Ritual 5 tahunan kita evaluasi, kalau bagus seperti Pak SBY atau bagus banget kayak Pak Jokowi ya diteruskan gitu ya. Tapi kalau kemudian setelah 10 tahun ini memang saatnya memilih pemimpin baru gitu ya. Memilih pemimpin baru untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, rebutan jadi all Jokowismen ini menurut saya lebih ke bagaimana memperebutkan sumber daya si presiden saat ini. Nah sekarang kan pertanyaannya apakah kemudian nanti nih ada calon presiden dan calon wakil presiden yang saat ini dianggap sebagai all Jokowismen akan memperlakukan sikap yang sama kepada Pak Jokowi pada saat mereka sudah menjadi presiden dan wakil presiden dan Pak Jokowi mantan presiden. Saya sih nggak yakin akan sama nih perlakuannya. Oke, kita jadi lupa ya Mas Toto ya bahwa kita fokus saja mengenai bahwa cawapres nanti orangnya Jokowi. Lantas bagaimana dengan koalisi parpol? Apakah yang ngikut nanti koalisi parpol atau cawapres nanti juga harus disetujui oleh koalisi parpol? Seperti apa Mas Toto? Pertama saya ingin menyatakan agak berbeda dengan Bung Hensat ya. Saya sih belum pernah menemukan teori tentang siklus 10 tahunan selain sebuah mitos ya. Teori politik yang menyatakan 10 tahun
Orang mencari perubahan belum pernah ada. Yang ada dalam pendekatan rasionalitas pemilih, misalnya dalam perilaku pemilih, kita bisa uji itu. Kalau kecenderungannya kepuasan publiknya rendah seperti terjadi pada SBY, ya otomatis orang ingin perubahan. Indikator kuantitatifnya itu jelas dan berbeda situasi yang dihadapi oleh Jokowi dan SBY. Kasarnya kalau sekarang Jokowi tingkat kepuasan publiknya seperti SBY tahun 2012 juga saya pikir akan pada kabur dengan sendirinya begitu ya. Tetapi saya sepakat satu hal tentang sumber daya dan logistik dan lain-lain itu kita harus jaga bersama, jangan sampai ada upaya perebutan di level itu gitu. Dan sebetulnya agak berbedanya seperti ini. Kecenderungan orang yang sudah ingin pensiun itu mulai ditinggalkan stakeholdernya. Terbukti Nasdem meninggalkan pada akhirnya. Tetapi karena kepuasan publik ini masih tinggi, itu yang menyebabkan stakeholder, baik masyarakat dan partai-partai dan lain-lain itu pasti akan bermuara pada Pak Jokowi. Nah, kembali lagi, apakah koalisi yang terbentuk ini sedemikian mudah akan ikut kepada gula bernama Jokowi? Saya juga meyakini tidak. Fakta empirisnya juga Nasdem sudah membuktikan dia berpindah halawan. Atau kemudian kita juga melihat sampai sekarang kalau dulu isu KIB akan manut begitu saja dengan Ganjar, terbukti sampai sekarang Golkar tetap dalam posisi yang sama, bahkan belakangan isunya lebih mengkerucut kepada Pak Prabowo misalnya. Jadi menurut saya sih jauh lebih kompleks daripada simplifikasi seperti itu. Mas Hensat. Ya, masalah waktu aja menurut saya, Mas Toto. Nanti pada akhirnya akan menjadi kenyataan publik bahwa memang presiden yang sudah akan selesai itu akan ditinggalkan. Nah, kalau memang sampai saat ini masih kuat posisinya dipersepsikan oleh banyak kalangan, itu mungkin karena berbagai hal, tersandera misalnya, atau ada beberapa kepentingan yang ada kaitannya dengan posisi menteri misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang sangat mungkin masih dijaga, tapi memang rebutan sebagai orangnya Jokowi, terutama hanya sebagai nomor 2 ini menjadi menarik karena akhirnya kita melihat siapa-siapa saja yang memang memiliki ambisi untuk menjadi pimpinan di negeri ini, walaupun hanya jadi nomor 2. Jangan-jangan mereka ngincernya bukan 2024, tapi 5 tahun atau 10 tahun dari hari ini menginginkan juga posisi presiden. Oke, terima kasih Mas Hensat, terima kasih Mas Toto. Kita tunggulah apa jangan-jangan dalam waktu dekat kita akan dapat nama cawapres untuk dipasangkan dengan Ganjar ya. Karena kalau arus mudik kita dapat capres, arus balik jangan-jangan nama cawapresnya. Dan kita tunggu saja pemirsa, ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa, selamat malam, sampai jumpa.